Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu Riri yang cantik dan ganteng. Gimana kabarnya hari ini? Pada sehat anak-anak Ibu Riri? Kita selalu berdoa ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ibu Riri, hari ini sudah minggu kedua kita belajar daring karena kabut asap di Kota Jambi semakin tebal. Tetap jaga kesehatannya ya anak-anak Ibu Riri. Kalau nggak perlu, nggak usah main di luar, main di dalam rumahnya aja. Oke sayang, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar ilmu yang didapat selalu berkah. Oke, ambil sikap berdoanya dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak Ibu Riri, kemarin kan kita sudah belajar mengenai tentang zat yang terkandung di dalam makanan. Seperti contohnya apa yang kalian makan, nasi, zat apa yang terkandung di dalam nasi? Oh, ternyata ada karbohidrat. Kemudian apa lagi? Anak-anak Ibu Riri sering makan buah. Oke, zat apa yang terkandung di dalam buah? Oh, ternyata vitamin. Kemudian sering makan ikan, makan ayam, makan daging. Zat apa yang terkandung di dalamnya? Oh, ternyata zat protein. Nah, anak-anak Ibu Riri sudah tahu kan apa saja zat-zat yang terdapat di dalam makanan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tentang makanan sehat dan bergizi. Silakan anak-anak Ibu Riri simak video berikut ini. Kemudian nanti silakan buat menjadi sebuah rangkuman catatan. Di akhirnya nanti akan Ibu Riri beri tugas. Oke, anak Ibu Riri, silakan menyimak video pembelajaran yang Ibu Riri berikan. Makanan yang sangat berpengaruh untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apakah itu? Makanan itu adalah makanan yang sehat dan bergizi seperti yang ada di gambar ini ya adik-adik. Makanan yang bergizi akan membantu kita untuk tumbuh dan berkembang mulai dari kecil sampai dewasa. Lalu apa sih makanan sehat dan bergizi itu? Nah, perhatikan baik-baik ya. Di sini makanan sehat dan bergizi itu yang pertama ada makanan pokok. Orang Indonesia punya makanan pokok banyak sekali jenisnya. Ada beras atau nasi ya yang kita makan setiap hari. Ada ubi, ada singkong, ada jagung, kentang, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada lauk pauk. Lauk pauk itu terdiri dari telur, tempe, ada keju, sosis, lalu ikan, ada daging sapi, ada daging ayam, dan lain sebagainya. Lalu sayuran. Adik-adik semuanya suka makan sayuran ya? Harus suka ya, karena sayuran itu sehat, mengandung banyak vitamin. Nah, di sini ada contoh sayur-sayuran yang banyak sekali. Kelihatan sangat segar dan menggoda kan? Lalu yang keempat ada buah-buahan. Wow, ini pasti adik-adik suka semua ya. Ada stroberi, nanas, anggur, apel, pisang. Lalu yang terakhir yaitu susu. Adik-adik semua suka minum susu ya? Susu bagus untuk pertumbuhan tulang. Nah, semua makanan sehat dan bergizi ini biasanya disebut dengan makanan 4 sehat 5 sempurna. Jadi 4 sehatnya ada makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, dan ditambah 5 penyempurnanya adalah susu. Kandungan gizi dalam makanan itu terdiri dari karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Lalu apa saja ya karbohidrat itu? Karbohidrat biasanya ada pada makanan pokok. Protein itu terdiri dari 2, yaitu hewani, protein yang berasal dari hewan. Biasanya ada di lauk pauk seperti daging sapi, daging ayam, telur, susu, itu juga mengandung protein hewani. Lalu yang kedua ada protein nabati. Apa yang dimaksud protein nabati? Yaitu protein yang berasal dari tumbuhan. Seperti kedelai yang dibuat untuk tahu atau tempe. Nah, itu adalah protein nabati. Lalu yang berikutnya adalah vitamin. Vitamin biasanya ada pada sayur dan buah. Vitamin itu banyak jenisnya. Ada vitamin A, B, C, D, E, dan lain sebagainya. Lalu mineral. Mineral itu biasanya banyak ditemukan di ikan, sayur, dan susu. Nah, adik-adik setelah mengetahui bagaimana makanan sehat dan bergizi itu, di sini Kakak Lana memiliki beberapa gambar makanan. Coba adik-adik pisahkan ya, atau tunjukkan mana makanan yang boleh dimakan setiap hari atau makanan yang tidak boleh kita makan setiap hari. Gambar yang pertama, untuk buah-buahan boleh tidak kita makan setiap hari ya? Boleh. Kenapa? Karena makanan ini adalah makanan sehat dan bergizi yang mengandung banyak vitamin. Lalu gambar yang kedua adalah permen. Permen boleh nggak kita makan setiap hari? Tidak boleh ya. Kenapa? Karena permen ini mengandung
untuk kesehatan gigi juga menambah berat badan dengan sangat cepat kalau kita makan setiap hari. Lalu ada coklat, adik-adik pasti suka semua ya, tapi coklat bukan makanan yang boleh kita makan setiap hari. Kenapa? Karena coklat mengandung banyak gula dan tidak baik untuk kesehatan gigi. Lalu ada susu boleh kita makan setiap hari karena susu merupakan makanan minuman sehat dan bergizi yang mengandung protein dan kalsium. Lalu yang terakhir ada lauk pauk. Nah, di sini boleh kita makan setiap hari ya, karena lauk pauk ini mengandung protein tinggi. Oke adik-adik, sekarang adik-adik sudah mengerti bagaimana kita harus tumbuh sehat dengan memakan makanan yang bergizi dan sehat. Untuk itu, adik-adik sudah bisa memilih makanan ya, jangan sembarang makan. Makanan yang sehat juga adalah makanan yang bersih, jadi disajikan dengan cara yang bersih dan kita makan dalam kondisi yang bersih pula. Nah, gimana? Sudah selesai menyimak video pembelajarannya? Nah, dari situ kita tahu ya mengenai tentang makanan sehat dan bergizi. Ada 4 sehat, 5 sempurna. Apa aja itu? Ada nasi, ada buah, ada sayur, ada lauk pauk, dan yang menyempurnakannya adalah susu. 4 sehat, 5 sempurna. Mudah-mudahan anak-anak Guri selalu makan makanan yang bergizi ya, dimanapun berada. Apalagi dalam keadaan cuaca yang tidak mendukung seperti ini. Nah, makanlah makanan yang sehat dan bergizi. Untuk tugasnya Ibu Riri lewat WA ya. Nah, nanti siapa yang sudah selesai membuat catatan dan tugasnya langsung japri Ibu Riri. Akan Ibu Riri nilai langsung hari ini. Oke sayang, Ibu Riri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.